Sini, sini, sini. Sendalnya lepas ini. Itu ada. Lihat adik. Coba dilihat adiknya. Guys, Apa? ada Haura. Senang Haura. Senang Coba. punya wise. Gimana bilangnya apa? Dipanggil. Dek Awes. Ada wise. Ya? Perasaannya senang. Halo, jangan lupa subscribe ya. Selamat menonton. Hai everyone, balik lagi di YouTube channel aku, Ayu Syahdo. Nah, kali ini aku mau bahas video mengenai tips atau cara bagaimana segera melahirkan mendekati HPL ataupun sudah di HPL-nya ya. Kenapa aku buat video ini? Karena sebelumnya tuh aku lahiran anak kedua tuh menjelang HPL banget, tapi kok belum ada tanda-tanda gitu. Kemudian aku nyari ada nggak sih video-video YouTube yang maksudnya ada orang yang bisa share nggak sih apa sih yang dilakukan agar cepat cepat melahirkan gitu. Nah, waktu itu tuh aku search cari gitu tuh masih terbatas gitu, masih belum banyak gitu. Nah, makanya dari itu aku terinspirasi untuk buat video ini. Siapa tahu bermanfaat bagi ibu-ibu di sana, di luar sana yang lagi hamil besar, mungkin udah cemas, udah harap-harap cemas, nunggu ini kontraksi kok belum datang gitu. Nah, ataupun misalnya udah di 40, udah benar-benar di di minggu ke-40 gitu. Belum juga. Nah, maka dari itu aku pengen berbagi tips apa yang bisa dilakukan bagi ibu-ibu di sana menjelang HPL ataupun sudah di HPL-nya ataupun lewat dari HPL gitu, apa yang bisa dilakukan gitu ya. Oke, kita mulai. Yang pertama berdoa. Jadi kayak ya udah memang mudah gitu ya ngomongnya berdoa, tapi memang benar-benar ini penting banget ya. Apapun itu pasti dimulai dulu dari berdoa gitu. Kita minta sama pencipta kita dan juga yang menciptakan bayi kita di dalam perut gitu. Kita minta kemudahan, minta kelancaran dan minta agar disegerakan bisa melahirkan sesegera mungkin gitu ya, dalam keadaan yang sehat, normal gitu dan lancar. Jadi jangan lupa berdoa bagi kalian yang mungkin beragama muslim itu ya sholat bisa doa lah pakai bahasa Indonesia, dan juga jangan lupa setelah sholat tuh setelah berzikir gitu ya, jangan lupa baca ayat kursi ya, tahu ya, ayat kursi, kemudian An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas, dan juga surat Al-A'raf gitu ya. Ayatnya nanti saya tulis di bawah. Nah, itu dapat diaplikasikan atau dapat diterapkan tuh, dapat dicoba. Yang kedua makin getol jalan kakinya gitu ya. Mungkin walaupun yang sebenarnya sudah rutin atau sudah rajin mungkin di 36 minggu gitu jalan kaki. Nah, menjelang HPL itu rutinkan itu jalan kaki. Jadi jangan kendor, jalan kaki pagi gitu, power walk gitu ya. Dan kemudian untuk waktunya berapa lama lagi-lagi sih ini berdasarkan atau sesuaikan dengan kemampuan atau kondisi fisik ibu-ibu semua gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu capek juga, jadi jalan kaki mungkin di pagi hari sambil menghirup udara pagi, udara yang segar kita jalan kaki, atau misalnya kalau tidak sempat mungkin jalan sore juga bisa, atau ya lebih enaknya lagi supaya tidak terasa berat jalan kaki kalau ada yang bisa nemenin jalan kaki, atau enggak kalau misalnya saya waktu itu sendirian jalan kakinya bisa sambil jalan tuh supaya jalan kakinya tuh tidak terasa membosankan dan juga berpahala gitu ya sambil jalan kaki. Biasanya sama waktu itu saya ngiterin komplek gitu ya, jalan kaki ngiterin komplek biasanya sambil zikir atau enggak sambil salawatan tuh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sambil jalan sambil gitu. Jadi nggak berasa sebenarnya kayak minta kelancaran juga ya sama Allah gitu, dan juga akhirnya kan dapat pahala juga tuh kita bersalawat gitu ya. Nah, atau kalau mendekati ini, kalau aku ingat-ingat kayak aku tuh sampai safari mall deh. Jadi kayak 2 minggu atau seminggu lagi aku akhirnya lahiran itu aku bener-bener ngelilingin mall di kotaku gitu. Jadi
hari ini mall ini, hari besok mall ini. Jadi aku sampai ke mall. Kenapa? Karena mau jalan yang adem gitu ya, dan juga mau jalan supaya nggak berasa banget capeknya jalan. Jadi kalau kita ke mall kan kita sambil lihat-lihat, kita sambil ngadem juga lihat-lihat. Jadi kita tuh nggak kerasa kalau ternyata kita tuh sudah banyak jalan gitu. Nah, satu mall satu hari gitu jalan-jalan gitu. Nah, itu bisa digunakan juga. Jadi kalau bosan ngiterin komplek gitu, nah bisa jalan kaki di mall gitu. 3, makin rutin ini yoga yang misalnya untuk senam yoga untuk, ada kan banyak tuh ya YouTube yang judulnya yoga untuk memperlancar segera lahiran, ataupun yoga yang untuk membuat baby makin cepat turun panggul. Nah, itu bisa tuh digunakan. Jadi lagi-lagi tetap lakukan yoga, durasinya itu maksudnya ukur kondisi badan deh, jangan terlalu bikin capek juga. Jadi waktu itu saya sempat saking paniknya pengen cepet lahiran gitu, akhirnya saya memporsir, terus kayak yoga terlalu banyak gitu, terus kemudian sampai jalan kaki juga terlalu banyak. Nah, lagi-lagi ini tuh yang bisa mengukur kondisi badan tuh mau semua gitu. Jadi apa yang saya bilang tadi tetap dilakukan, tapi balik lagi kalau misalnya udah capek ya istirahat dulu. Misalnya kan kayak yoga bisa di rumah ya, bisa lihat YouTube. Nah, mungkin waktunya berapa, nanti kalau mau diulang lagi sorenya gitu ya. Jadi jangan durasi yang terlalu lama panjang jadi capek, tapi kayaknya lebih rutin tapi durasinya tuh tidak terlalu lama sehingga membuat langsung capek gitu ya. Nah, jadi itu balik lagi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Yang keempat ini waktu itu aku juga sempat baca-baca gitu ya, dan juga kalau kalian ada yang pernah lihat YouTube-nya Bidan Kriwil, nah itu di sana aku ketemu cara yang ini adalah makan kurma 4-5 butir per hari. Jadi ini aku lakuin, kalau aku ingat-ingat itu 3 hari atau 4 hari ya, waktu itu 4 hari dari aku lahiran itu aku makan kurma sampai 5 butir. Memang ada penelitian yang mana kurma itu tuh memang dapat menginduksi ataupun mempercepat proses agar bisa lahiran gitu. Jadi memang sudah ada penelitiannya. Jadi makanya waktu itu aku rutin kan tiap hari itu 4 hari, kalau nggak salah 4 hari, akhirnya sampai aku lahir tuh aku makan kurma 4-5 butir per harinya. Ya sambil kita niatkan ya, kita ikhtiar gitu, kita yakin bahwa ini tuh salah satu jalan atau salah satu cara untuk mempercepat lahiran gitu. Nah, yang kelima, relaksasi di atas birthing ball dapat membantu janin bergerak ke posisi jalan lahir secara alami. Jadi duduk di atasnya, diayun-ayun seperti video, samping kanan, kiri, ataupun ke arah depan, belakang, ataupun dapat berputar-putar membentuk seperti lingkaran, ataupun juga dapat video seperti video ini, yaitu ke arah atas bawah seperti itu. Nah yang keenam ini waktu itu aku juga kayak tadi kan udah aku lakuin semua nih, udah jalan pagi jalan ke mall, udah yoga juga udah. Terus akhirnya aku tuh waktu itu nanya nih sama sepupuku, ada sepupuku juga bidan gitu ya, terus kayak aduh udah mau deket HPL nih, apalagi ya yang kira-kira bisa dilakuin gitu kan. Nah, terus bapak tuh bilang, udah coba naik turun tangga belum gitu. Nah, akhirnya belum gitu ya. Udah aku akhirnya naik turun tangga. Udah waktu itu aku naik turun tangga ke rumah tanteku waktu itu. Nah, aku naik turun tangga tuh tak gitu ya. Waktu itu tuh waktu aku turun tangganya itu kalau nggak salah 2 hari sebelum aku lahiran aku ngelakuin itu. Jadi nggak langsung turun tangga langsung lahiran, nggak juga ya. Jadi waktu itu tuh 2 hari sebelumnya tuh aku turun tangganya itu tuh latihan turun tangganya itu 2 hari sebelum aku lahiran. Nah, jadi turun tangganya itu lagi-lagi ya guys ya mams ya, jadi jangan terlalu porsir. Salahnya aku kemarin tuh aku terlalu memporsir, jadi aku saking semangatnya pengen cepat lahiran tuh aku turun tangganya tuh terlalu banyak gitu. Akhirnya pas malam-malamnya itu aku kayak kontraksi palsu, sakit lama, kontraksi palsunya tuh lama berkepanjangan gitu, jadi bikin menderita juga kan. Nah, jadi lagi-lagi nih bukan berarti yang terlalu banyak itu baik, tidak. Jadi ya udah dikit-dikit aja, jangan terlalu maksain. Apalagi kan itu kita tuh di minggu-minggu yang istilahnya tuh
udah capek banget lah ya, udah bawa beban berat, udah berat gitu kan, dan juga mungkin kondisi kita juga mau mulai capek, juga mau mempersiapkan untuk lahiran. Jadi ya apa namanya, secukupnya aja lah naik turun tangganya itu gitu ya. Nah, gimana naik turun tangganya nanti aku liatin video, aku liatin contoh video. Berhubungan intim atau berhubungan badan sebelum melahirkan itu dapat memacu gitu ya proses apa namanya, proses agar cepat lahiran. Balik lagi itu bisa dilakukan, tapi memang ada yang ada yang berhasil gitu, ada yang udah melakukan tapi yang nggak berhasil juga gitu. Jadi bagi yang bisa melakukan, misalnya apa, suaminya tidak jauh, tidak berjauhan kota, atau bisa apa namanya, satu rumah gitu, bisa dilakukan. Tapi kalaupun juga belum dilakukan atau sudah dilakukan tapi belum berhasil juga, jangan putus asa atau jangan kecewa gitu. Yang kedelapan, pijat beberapa titik. Nah, jadi waktu itu aku sempat cari-cari juga nih video-video apa yang bisa dilakukan nih. Nah, waktu itu aku dapetnya tuh di Instagram Bidan Kita. Aku lihat di Instagram Bidan Kita, jadi dia ada ada postingan mengenai salah satu cara untuk mempercepat atau salah satu cara induksi alami gitu, dengan cara memijat beberapa titik. Nah, jadi ada beberapa titik gitu ya yang bisa dilakukan, dan titik-titiknya itu titik-titik yang bisa dilakukan sendiri sebenarnya, ataupun bisa dilakukan oleh pasangan, oleh suami, minta bantuan gitu, dilakukan itu secara rutin. Dan waktu itu memang aku lakukannya juga 3 hari, baru aku mulai 3 hari menjelang aku lahiran. Itu aku rutin. Ternyata mungkin sedikit banyaknya ada pengaruh kali ya, dengan juga ada pengaruh dari berbagai cara yang sudah beberapa tadi aku jelaskan sebelumnya, tapi mungkin juga ada pengaruh juga dari pijat beberapa titik yang dapat memicu atau dapat membuat proses lahiran segera datang kayak gitu. Nah, ini jangan lupa selalu afirmasi positif ke baby di dalam kandungan gitu ya. Jadi sambil elus-elus gitu, kalau lagi mau sudah tenang gitu ya, dalam keadaan tenang, misalnya habis sholat gitu, atau pas sebelum mau tidur, terus sambil elus-elus perutnya, bicara sama babynya, Dek, kita udah cukup nih waktunya, kita mau cepet, misalnya bunda atau mama pengen cepet ketemu, ayo keluar yuk deh yuk, bantu mama gitu, bantu bunda, bantu ibu, kita keluar, ada cepet keluar gitu. Terus ajak bicara ya, jadi jadinya tuh diajak bicara, kita pasti ada sebenarnya kita tuh ada ikatan ya, ada ikatan batin dengan baby kita. Jadi kayak bilang, Dek bantu mama ya, kita kerja sama ya, nanti cari jalan lahir, nanti cepet lahiran, kita kerja sama ya. Nah, itu terus diulangin, terus diajak bicara babynya. Jadi supaya bisa mempercepat prosesnya, kita ajak bantuan, minta bantuan si baby gitu ya, agar dia pun juga bisa merasakan bahwa ibunya ini juga pengen segera lahiran, agar bisa ketemu sama baby gitu. Kalau udah ngelakuin yang ke-9 cara tadi ya, udah akhirnya tuh kita cuman bisa pasrah ya, dalam artian kita sudah bukan pasrah tidak ada usaha ya, kita sudah ikhtiar, sudah usaha, sudah melakukan effort. Tadi beberapa cara tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, tinggal sekarang kita pasrah, tinggal kita rilekskan diri, kayak ya udah pasrahin aja, kayak ya udahlah, semua ada waktunya. Si baby juga tahu kapan waktunya dia harus keluar gitu. Nah, kita set pikiran kita untuk positive thinking supaya ini ada waktunya gitu ya, ada waktunya, pasti baby sebentar lagi keluar. Kita buat diri kita bahagia, kita buat diri kita happy karena bisa meningkatkan hormon kebahagiaan di dalam tubuh kita, yang hormon seperti hormon endorfin gitu ya. Nah, jadi biar kita tuh
kalau kita tuh pasrah, relax dan tidak panik kan berarti kita tuh lebih apa ya, lebih tenang kitanya gitu. Jadi kayak ya udah kita pasrahkan, kita yakini bahwa ini ada waktunya gitu, bahwa itu dapat bisa membantu kita segera agar lahirannya segera datang gitu, agar proses melahirkan segera datang, agar proses kontraksi segera datang kayak gitu ya. Nah, kalian bisa cek juga tuh di YouTube-nya Bidan Kriwil, di sana ada juga tuh bagaimana cara pernafasan. Lagi-lagi sebelum sebelum mau melahirkan ada baiknya juga mempersiapkan diri, selain tadi melakukan cara-cara untuk lahiran, jangan lupa bekali diri gitu untuk bagaimana menghadapi proses persalinan, dalam hal ini pernafasan gitu ya, karena penting banget pernafasan itu tuh pengaruhnya itu tadi untuk mengatasi rasa sakit dan juga untuk mempercepat bukaan. Nah, itu bisa mau membuka deh di YouTube itu ada ya. Jadi cara pernafasan dari bukaan 1 sampai bukaan sekian itu pernafasannya seperti ini. Dari bukaan 7 sampai mau lengkap pernafasannya seperti ini. Dan waktu mengejan pun itu ada caranya gitu. Itu nanti Mom bisa lihat sendiri di YouTube gitu. Jadi jangan sampai pas mau diranjang untuk mau melahirkan tuh nggak tahu mau ngelakuin apa gitu, ataupun misalnya mengedan lupa. Nah, jangan lupa ajak partner kita, misalnya ibu ataupun suami yang mendampingi kita lahiran tuh di briefing tuh. Kayak aku kemarin sama suami, aku minta briefing dia kayak gini, aku ngasih tahu dia kalau aku pembukaan 1 sampai pembukaan 6 atau 7 kasih ini nafas itu seperti ini nih, aku kasih tahu ke dia. Dalam artian gini, karena waktu kita merasain sakit itu kadang kita tuh lupa, kita tuh lupa loh untuk melakukan pernafasan itu. Nah, itu tugas suami atau tugas partner tugas partner yang melahirkan itu, dia tuh untuk ngingetin kita. Jadi kita supaya tidak terlena untuk merasakan untuk merasakan ataupun terlena merasakan sakit, teriak-teriak. Nah, itu fungsinya itu pasangan atau partner itu untuk ngingetin. Jadi nanti misalnya udah bukan 7 waktu atau ada sensasi pengen ngeden, nah itu tuh pernapasannya udah beda lagi. Nah, itu kita juga sebelumnya udah kasih tahu pasangan kita, nanti kalau udah mau ada bukaan sekian atau ada sensasi mengejan, tolong itu nafasnya seperti ini. Nah, nanti kalau kita lupa, saking kita tuh nahan rasa sakit, nah itu pasangan itu nanti ngingetin. Soalnya itu yang kemarin aku alami, jadi saking sakitnya aku tuh sampai lupa gitu. Jadi di situ tuh pasangan bantu ngingetin. Di samping ada juga bidan yang ngingetin. Kadang bidan kan kalau ngingetin juga nggak setegas kalau suami. Kadang suami kalau ngingetin bener-bener yang ayo yang kayak gini. Nah, itu kita minta bantuan sama suami untuk bagaimana caranya supaya kita tidak terlena dengan rasa sakit, tapi kembali memfokuskan kita dengan cara pernafasan yang baik, seperti itu. Tips ataupun sharing dari aku bagi ibu-ibu yang hamil, semoga bermanfaat, karena aku tahu bagaimana rasanya menunggu waktu datang kontraksi atau menunggu kapan lahiran itu datang gitu ya, karena semakin mendekati HPL tuh semakin cemas, kok ini belum juga ya datang kontraksi, kok belum terasa apa-apa gitu. Dan juga ataupun bahkan misalnya tepat sudah di 40 minggunya ataupun lebih, itu nggak apa-apa, tadi tetap tenang, relax gitu ya. Dan juga kalian bisa lakukan sesuai yang udah aku sampaikan tadi gitu, cara-cara ataupun tips yang udah aku sampaikan tadi bisa kalian gunakan. Siapa tahu tips ataupun cara itu dapat membantu kalian dalam mempercepat datangnya kontraksi sehingga kalian bisa segera melahirkan gitu ya. Oke, terima kasih udah menonton. Tolong di like, dan juga kalau misalnya ada komentar ataupun pertanyaan ataupun saran bisa kalian taruh di kolom komentar. Dan yang belum subscribe tolong bisa di subscribe karena dari kalian mendukung channel aku. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.